Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita kembali berjumpa pada renungan kita pada hari ini. Kita mensyukuri bahwa Tuhan telah menjaga kita pada malam hari. Dan pada saat ini Tuhan memberikan suatu kehidupan yang baru yang untuk kita jalani. Dan firman Tuhan harus menjadi landasan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah, yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menjalani kehidupan kita pada hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini dari Bible, yaitu Toda 15 ayat 25. Siap do bagas ni halak na jukat bahenoni Jehovah, alai hot do yang go talutuk ni boru-boru na babalu di hajong jokon. Kalau dalam Alkitab, Amsal 15 ayat 25, rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Allah kita adalah Allah pengasih dan penyayang. Allah kita adalah Allah yang peduli. Allah kita sangat peduli terhadap orang miskin. Miskin bukanlah kutukan Tuhan. Dalam kitab Musa berulang-ulang melalui hambanya, Allah mengingatkan untuk memperhatikan orang yang susah. Bahkan saudara, dalam Mazmur 72 ayat 13 dikatakan, Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Allah berulang-ulang mengingatkan umatnya tentang siapa dirinya, siapa mereka sebelumnya ketika mereka berada di Mesir. Tentu suatu merupakan berkat bahwasanya kini mereka sudah menjadi orang yang merdeka, sudah menjadi orang yang bebas, orang yang telah menerima banyak berkat yang daripada Tuhan. Itulah sebabnya kasih karunia dan kebaikan yang telah mereka terima dari Tuhan seharusnya tidak menjadikan mereka sombong, tidak menjadikan mereka menjadi congkak yang memandang sebelah mata daripada sesamanya, sehingga mereka melupakan perintah Tuhan dan mereka tidak boleh menindas orang yang lemah dari mereka. Dan pada hari ini penulis Amsal mengingatkan kita tentang janda. Tentu yang dimaksud Alkitab bukanlah janda sembarang janda. Paulus ketika menulis suratnya kepada Timotius dalam 1 Timotius 5 ayat 3 berkata, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Janda adalah janda yang ditinggalkan seorang diri, yang menaruh harapan kepada Allah dan bertekun dalam permohonan di dalam doa siang dan malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia tidak termasuk dalam orang susah. Dia termasuk
dalam orang yang miskin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan melalui Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tidak memperkosa hak-hak dari orang yang susah, untuk tidak merampas hak-hak daripada orang miskin, termasuk di dalamnya janda. Saudara-saudara, di dalam Ulangan 24 ayat 17 sampai dengan 21 dikatakan, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu lupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nas ini kita dapat mengerti dan paham mengapa penulis Amsal mengatakan kepada kita, rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Artinya Tuhan senantiasa berada dan berpihak kepada mereka. Tuhan memperhatikan kehidupan mereka. Dan ingatlah, janganlah kita merampas hak orang lain, karena ada Allah yang memperhatikan mereka dan juga memperhatikan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang berkeadilan. Engkau adalah Allah yang menyayangi seluruh umat manusia. Terlebih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwasanya kami peduli kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang susah. Terlebih ya Tuhan kepada janda-janda. Mereka telah memperjuangkan kehidupan mereka untuk mencari kebutuhan mereka. Terlebih kepada keluarga mereka. Ajar ya Tuhan mereka senantiasa untuk datang ke hadirat-Mu. Terlebih kepada kami ya Tuhan, yaitu anak-anak-Mu, umat-Mu, untuk bisa mengasihi mereka, untuk bisa memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah, berkatilah jemaat-Mu, kepada anak-anak jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan ajar melalui Roh Kudus-Mu, agar mereka ya Tuhan senantiasa tidak melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, tidak menyusahkan daripada orang tua mereka. Terlebih ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, dari yang kecil sampai dengan yang dewasa. Secara khusus kami mendoakan kepada jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan kedukaan. Engkau topang dia ya Tuhan, Engkau kuatkan dia, terlebih kakinya ya Tuhan, untuk dapat berjalan, untuk dapat bersandar kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga mendoakan kepada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit penyakit. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka melalui obat yang dimakannya ya Tuhan, melalui para medis dan dokter, agar mereka dapat segar kembali dan melakukan aktivitas mereka sedia kala. Dan juga Engkau memperhatikan
setiap orang yang rindu akan Engkau. Terlebih ya Tuhan, rindu akan anak di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya Tuhan mendengarkan doa mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan kepada seluruh jemaat-Mu yang akan melakukan aktivitas pada hari ini. Sertai mereka, jauhkan segala dalam bara bahaya, dan kiranya Kau memberkati segala aktivitas mereka. Kami serahkan segala kegiatan kami pada hari ini di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Kasih karunia daripada Allah kita dan kasih setia daripada Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas kita. Kiranya Tuhan memberkati dan kita menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita. Shalom.